Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, persiapkan catatan, dan aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap Minggu pukul setengah 9 pagi, DOT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore. Ibadah khusus wanita, The Significant Woman setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor 3190 143961. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revival, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya biar hari-hari ini kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena sukacita yang dalam Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita, saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Hari yang Tuhan jadikan indah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur untuk pemerintahan. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya. Beserta jajaran aparat keamanan Tuhan Yesus, TNI, Polri, para menteri Tuhan Yesus, DPR, MPR yang ada di kabinet Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau jaga dan pelihara bangsa kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa kami ini terus semakin Tuhan pulihkan Tuhan. Lewati setiap krisis, lewati setiap pandemi yang ada. Saat ini kami perkatakan diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ada pertobatan terjadi atas bangsa ini Tuhan Yesus. Ada penuaian jiwa-jiwa terjadi. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Pak Niko dan keempat wakilnya. Gembala rayon kami, Pak Yongki dan kedua wakilnya. Jagai, lindungi, sertai setiap hamba-hambamu ini Tuhan Yesus. Tuhan tutup bungkus urapi dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Riza Solihin dan wakilnya, beserta anak, istri, menantu dan cucunya Tuhan. Tuhan jagai, pelihara, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Keluar masuk Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, saat ini setiap jemaat-Mu yang beribadah Tuhan, kami percaya Engkau juga melawat dan mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Biar melalui ibadah ini Tuhan, setiap jiwa-jiwa Tuhan yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan angkat beban dan Tuhan yang memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, Engkau beracara Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku,
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yes, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Cinta nama Tuhan, saya percaya saudara kita adalah orang-orang yang terus mengalami kebaikan Tuhan. Saudaraku, amin. Mari sama-sama saya undang kita bangkit. Berarti kita mau bersuka cita hari ini. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Boleh saya beri tepuk tangan yuk saudara semua. Yes. Haleluya. Thank you Lord. Mari bersama-sama katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Yes. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Thank you Lord. Segala bebanku
bersuka cita karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Terus tepuk tangan di atas kepala saudaraku. Yes. Sambil angkat tangan, come on. Pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Bersukacita, yes, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus sembah Dia, Saudara. Ora labaya syakana mayara labaya. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ora labayas. So I lift my hands and I bring my song. Yes, all of my days. To the one thing true, to the one thing true, Jesus, it is you. Come on, sing it. Who makes the sun to rise and bring the earth to life in every being, Jesus, it is you. Yes, Lord, who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food, who brings me food from my table, who cares for all of my needs. Walks the road with me, is born with me through all that I have been. Jesus, it is you
Mari kita sembah Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Syaralabakana syaro. Syakana maya syane. Oh Jesus. Syaralabayaralabayaralabayaralabu. Syakana maya syanaralabay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 ar
Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Mari sambil angkat kedua tangan saudara bersama katakan. So I lift my hand, so I lift my hand, and I bring my song. Yes Lord. All of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life, I offer my life, here and beyond, here and beyond, to the one thing true, Jesus is. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. So I lift my hand, so I lift my hand. Yes Lord, I bring my song. Kami membawa pujian kami kepadamu Tuhan. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus is. Sharalabayaralabayaralabaya, shakanamayaralabo, shanaralabayaralabayaralabayaralabo, shakanamayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabo, shakanamayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabo. Oh, yaralabakanamaya, shana.
Shalom, shalom, puji Tuhan. Senang kembali bersama dengan semua Anda, yang mana saya begitu yakin mata Tuhan tertuju kepada kita. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini tidak dalam keadaan baik, tapi ingat khotbah minggu yang lalu ada satu ayat yang indah, mungkin seperti para murid ketika itu yang menuju Gerasa, tiba-tiba angin ribut datang dalam perkawinan, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam hubungan. Tapi ada satu ayat yang begitu kuat dan memberkati saya pribadi dari Kidung Agung 5 ayat yang kedua, bahwa ya benar ia tidur, tetapi hatinya bangun. Nah, hari ini jemaat IRC Sawangan live chat satu kali lagi bahwa ya ia tertidur, tetapi hati Yesus bangun untuk aku, terbangun untuk perkawinanku, terbangun untuk keluargaku. Nah, saya dari ayat itu kita akan membahas satu tema, yaitu adalah kesempatan sirna. Karena ada satu hal yang paling mahal di muka bumi ini, konon, yaitu adalah kesempatan. Semua businessman mengakui begitu. Semua yang namanya kehidupan mengakui bahwa yang paling mahal, yang paling berharga adalah kesempatan. Tapi ternyata semua kita mengerti, ada banyak orang kehilangan kesempatan. Ternyata kesempatan itu bisa menguap. Kesempatan itu bisa sirna. Kesempatan itu bisa hilang. Kesempatan itu bisa tercuri. Mungkin hanya Anda berkata, enggak, itu cuma kesempatan, sesuatu yang belum ada kok. Tapi menurut saya itu sangat penting. Ya, sebelum kita akan pelajari kesempatan sirna, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu yang Tuhan sediakan di minggu yang ketiga bulan Januari. Kami bersyukur Engkau hadir kembali dalam kehidupan kami. Engkau hadir kembali dalam keluarga kami. Engkau selalu terbangun, tidak pernah tertidur. Engkaulah penjaga atas Israel. Engkau tidak pernah terlelap. Dan kami tahu berkat-Mu selalu ada sesungguhnya dalam kehidupan kami. Kesempatan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami akan pelajari sesuatu yang berharga dan mahal. Pelajaran kesempatan sirna di dalam nama Yesus. Kami siap untuk belajar. Sama-sama yang siap kita katakan amin. Kita akan belajar yaitu dari Hakim. Kita akan belajar satu kali lagi mengenai Simson. Tetapi saya mendapatkan penelaahan yang mana Tuhan bawa dalam roh saya, yang mana ternyata ketika Simson kesempatan itu datang, dia bisa lakukan dengan yang baik. Tapi ketika kesempatan itu datang kembali, dia bisa sirnakan kesempatan itu dalam hidupnya. Tetapi saya dapati di akhir hidupnya, Simson kembali raih kesempatannya. Ini pelajaran penting. Mungkin ada di antara Anda yang di tahun, ya, kesempatan saya untuk bekerja yang lebih baik hilang. Ya, kesempatan saya untuk mendapatkan misalnya sesuatu yang Anda inginkan sirna. Mungkin ada di antara Anda yang juga berharap dan begitu percaya, rasanya sudah ada di depan mata kesempatan untuk mendapatkan yang Anda yang sudah doakan lama, tapi tiba-tiba menguap begitu saja. Saya percaya, saya sungguh percaya bahwa pelajaran hari ini akan menolong Anda, akan menolong kita semua. Nah, bagi Anda yang ingin ditolong Tuhan, kita ambil catatan kita dan kita akan belajar. Kita akan langsung lihat saja, yaitu adalah Hakim-Hakim pasal yang ke-15, ayat yang ke-20.
Saya temukan ketika saya baca ini, tiba-tiba rema itu muncul. Yang mungkin bagi banyak Anda ketika baca ayat ini kok nggak ada artinya. Tetapi saya melihat ada sesuatu yang hebat. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-20, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia ini siapa? Simson. Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Nah, semua kita mengerti dan mungkin semua Anda pernah secara sadar atau tidak sadar, ngeh atau enggak ngeh. Biasanya ketika seorang hakim, tertulis dalam Hakim-Hakim dengan kalimat yang demikian, bahwa ia memerintah sebagai hakim 20 tahun lamanya. Biasanya cerita atau daripada sejarah hakim ini berhenti. Pasti berhenti. Anda bisa dapati hakim-hakim pasal-pasal sebelumnya, pasal-pasal sesudahnya pasti berhenti. Ketika ditulis bahwa ia sudah memerintah sebagai hakim 20 tahunkah, 15 tahunkah, 30 tahunkah. Setelah itu tidak lagi ceritanya. Tidak ada lagi kelanjutannya. Menurut saya, kenapa ini bisa ditulis di ayat yang ke-20, 20 tahun lamanya Simson berhasil menjadi hakim, karena menurut saya rencana Tuhan atas Simson digenapi. Saya berani berkata demikian. Kenapa? Karena dia sudah berhasil merebut kembali yang namanya bangsa Israel dari genggaman Filistin ketika itu. Dan kalau Anda lihat Hakim-Hakim 14, Hakim-Hakim 15, ketika roh Tuhan turun atas Simson, ada kekuatan yang lebih, rasanya apa saja dia bisa kalahkan. Apa saja dia bisa hancurkan. Alkitab berkata ketika roh Tuhan turun, jadi bukan karena rambut, bukan karena gagah, bukan karena kuat, tapi Alkitab dengan jelas berkata oleh karena roh Tuhan. Ini penting. Dan dalam kehidupan pelayanan saya sekalipun, saudaraku, hanya satu yang ingin saya pastikan ketika saya dalam pelayanan, roh Tuhan menyertai. Dan itu sangat penting, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang mana saya begitu yakin kekuatan Simson juga bisa ada pada Anda dan saya. Kenapa? Karena faktornya bukan di Simson, faktornya di Tuhan. Mungkin bukan kekuatan fisik, tapi Anda punya kekuatan iman. Mungkin bukan kekuatan fisik seperti Simson adanya, tapi kekuatan pengharapan. Mungkin bukan seperti Simson adanya kekuatan secara fisik, tapi Anda punya kekuatan kasih yang luar biasa. Dan saya temukan banyak orang di sekitar daripada saya dalam pelayanan di gereja, dari apa yang saya kenal, mereka punya kekuatan sebesar Simson. Karena bukan karena kuat dan gagah, tapi semua karena roh Tuhan sendiri. Nah, sampai di sini kita kembali harus tarik ke Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Karena ketika itu bangsa Israel ada di tangan bangsa Filistin 40 tahun. Karena pemberontakan bangsa Israel, maka Tuhan dengan sengaja diserahkan kepada Filistin. Tapi tentunya tidak selamanya, karena segala sesuatu pasti ada ujungnya. Tolong katakan amin. Anda chat sekarang di live chat, Anda harus katakan COVID-19 pasti ada ujungnya. Pandemi pasti ada ujungnya. Resesi pasti ada ujungnya. Demikian juga, yaitu adalah bangsa Israel ketika itu. Dengan satu rencana indah, Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima berkata, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak hari kandungan ibunya anak itu akan menjadi nazir Allah. Perhatikan, inilah rencana Tuhan untuk seorang Simson. Ini adalah maksud dan tujuan Tuhan untuk seorang Simson. Segala sesuatu pasti ada maksud dan tujuan. Dan maksud dan tujuan untuk Simson jelas dan diucapkan kepada ibunya. Pasti ibunya mengucapkan kepada anaknya. Pasti.
Mungkin kesulitan Anda, saya nggak tahu rencana Tuhan dalam kehidupan saya, Pak Pendeta. Saya nggak mengerti, saya masih meraba-raba. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Apa keinginan Tuhan dalam kehidupan saya? Tapi berbeda dengan Simson. Simson jelas karena malaikat Tuhan menjumpai ibunya dengan satu tujuan, yaitu adalah dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Bagi Anda yang sekarang bertanya, apa yang menjadi maksud, tujuan, dan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya pastikan, saudaraku, tidak jauh panggilan Anda sama seperti Simson, yaitu Anda diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita dipulihkan untuk memulihkan bagi banyak orang lain. Soal bentuknya Tuhan akan bawa dalam kehidupan keseharian, tapi tujuan maksud ilahi, ujungnya haruslah kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Demikian juga yang terjadi pada Simson. Dan tadi di ayat yang ke-20 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-15 jelas bahwa ia telah menyelesaikan jatahnya 20 tahun selesai. Tapi semua kita tahu, kok ya bisa? Ternyata Simson punya cerita lanjutan, yaitu Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Padahal saudaraku, itu adalah kesempatan menurut saya. Itu adalah kesempatan menurut saya, yang mana seharusnya selesai, tapi Tuhan buka lagi. Seharusnya tamat, tapi Tuhan buka lagi. Tapi kesempatan itu menjadi sirna. Kenapa menjadi sirna? Padahal kesempatan ilahi dalam kehidupan kita sepertinya ada di semua pojok begitu. Kesempatan yang ilahi, yang sorgawi, sepertinya ada di depan mata di setiap kondisi dan situasi. Di setiap kondisi dan di setiap situasi. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, semua COVID, kondisi keuangan buruk, tetap ada kesempatan ilahi. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, semua bangkrut. Tetapi saya tetap yakin di setiap kondisi bagi anak-anak kerajaan Allah tetap ada kesempatan. Dan ketika itu kesempatan itu di depan mata daripada Simson, tapi akhirnya menjadi sirna. Yang saya ingin Anda harus highlight, slide ini Anda foto dan Anda capture. Kesempatan ilahi bersembunyi di setiap kondisi, bersembunyi di setiap sudut, bersembunyi di setiap keadaan. Tuhan menunggu anaknya yang punya inisiatif untuk menghampiri dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Tetapi itulah yang sirna daripada Simson. Kenapa? Karena Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 saja, ayatnya sudah menunjukkan pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Saudaraku, kata sundal sudah tidak lagi dipakai dalam keseharian. Diperhalus menjadi wanita tuna susila. Diperhalus. Tapi sekarang diperhalus lagi. Tidak lagi dikenal kata WTS atau wanita tuna susila. Sekarang dikenal dengan bahasa baru, istilah baru, namanya lah pramunikmat. Pramuniaga, itulah penjual. Apalagi pramugari, itu adalah yang memberikan jasa di kapal terbang. Pramugara itu adalah yang pria. Sedangkan WTS sekarang, saudaraku, diturunkan lagi, lebih sopan lagi, pramunikmat. Begitu. Tapi Alkitab kita jelas menggunakan kata yang sesungguhnya, yaitu adalah sundal. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang keempat, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Saudaraku, dan semua kita tahu, Simson menyirnakan kesempatan yang seharusnya setelah dia memerintah
Alkitab mencatat dan dia berhasil untuk melakukan penyelamatan bagi Israel. Dia memerintah sebagai hakim 20 tahun dan sukses. Tapi ada kesempatan selanjutnya yang ternyata disirnakan oleh Simson. Kesempatan bisa menguap. Kesempatan itu bisa hilang. Karena bagaimanapun juga membutuhkan satu kata, yaitu adalah momentum. Seharusnya momentum ada pada Simson, karena itu sudah ada di depan mata. Apapun situasinya ketika itu, tetapi saya dapati di sini ada 3 hal yang mana kesempatan ilahi itu bisa sirna. Yang pertama karena mementingkan diri sendiri. Jelas, orang yang mementingkan diri sendiri itu adalah orang yang menyirnakan kesempatan. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri, saya pelajari di sini, jelas itulah orang yang hanya mementingkan diri sendiri, itu yang membuat kesempatan itu hilang. Yang ketiga itu setelah Simson berhasil, akhirnya mungkin dia puas, mungkin dengan kesombongannya, mungkin dengan keangkuhannya, dia berkata, aku adalah hakim yang berhasil, aku bisa mau melakukan apa saja yang ku mau. Dan ternyata dia sirnakan kesempatan. Dan saya banyak dapati dalam kehidupan, sebetulnya sudah di depan mata melayani, sudah di depan mata diberkati, sudah di depan mata sedemikian rupa perkawinannya baik, keluarganya luar biasa, yang seharusnya ini dipertahankan sedemikian rupa bersama dengan Roh Kudus, dipertahankan bersama dengan kasih karunia Tuhan. Tapi seringkali hilang oleh karena mementingkan diri sendiri. Saya ada punya seorang teman, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi perkawinannya hancur. Kenapa? Karena dia selingkuh. Apa yang terjadi? Sebetulnya kesempatan itu untuk dia lebih lagi bahagia, lebih lagi diberkati Tuhan, menjadi sirna karena mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah keluar dari kehendak Allah, keluar dari rencana Allah, keluar dari blueprint ilahi yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan seseorang. Kembali kalau Anda tanya kepada saya, apa yang menjadi blueprint ilahi dalam kehidupan saya? Saudaraku, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita jangan pernah keluar dari kehendak Allah. Di mana kita sudah melayani, akhirnya dengan mudahnya begitu saja. Oke Pak, saya udah nggak lagi melayani di gereja. Toh di luar saya juga bisa melayani kok. Oh saya di workplace juga saya bisa melayani. Di dunia marketplace saya juga bisa melayani. Ya benar itu adanya. Tetapi kalau kita sampai pada sebuah titik karena nggak mau diatur, udah nggak ada lagi obedience, udah nggak ada lagi submission, sudah tidak lagi kerendahan hati, saudaraku, kita bisa lama-lama keluar dari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara Anda berkata, oh enggak kok, 2 tahun yang lalu saya worship leader, 3 tahun yang lalu saya melayani di gereja, 5 tahun yang lalu saya pelayan Tuhan di gereja sebagai pengurus pemuda. Pertanyaannya bukan 10 tahun yang lalu, bukan 5 tahun yang lalu, hari ini. Sama-sama kita harus kembali kepada kehendak Allah. Gereja membutuhkan Anda. Jangan sampai Anda berkata, saya mau melayani kalau ada waktu. Itu luar biasa sombongnya. Itu jelas-jelas bukan untuk mementingkan kepentingan Tuhan, pasti untuk kepentingan diri sendiri. Pak, saya kalau sempat ya Pak ya, kalau sempat Pak, saya tolong gereja, saya tolong pelayanan. Oh kalau sempat ya Pak, kalau sempat Pak, kalau saya nggak capek pulang dari toko, saya sempat ya saya melayani. Kalau saya nggak capek pulang dari pekerjaan, saya kalau ada waktu setelah saya menyelesaikan tugas kuliah, kalau sempat Pak, saya akan melayani. Saudaraku, kembalilah selama kesempatan itu ada di depan mata. Karena kesempatan ilahi sebetulnya ada pada setiap kondisi. Ketika pandemi ini datang,
ya saya terpuruk benar di bulan Maret. Ketika pandemi ini datang, ya benar saya terpuruk sedemikian rupa itu di bulan April. Tapi pada sebuah titik saya tetap harus mementingkan kepentingan Tuhan lebih daripada kepentingan diri saya sendiri. Saya harus kembali kepada kehendak Allah dalam kehidupan saya. Dan ketika saya mulai masuk dalam sela, masuk dalam puasa, masuk dalam kedalaman perenungan bersama dengan Tuhan, justru saya bersyukur dengan pandemi ini, sangat bersyukur. Gereja ini tidak akan pernah ada seperti hari ini adanya kalau tanpa pandemi. Ternyata dalam situasi apapun ada kesempatan. Dalam kondisi apapun ternyata ada kesempatan. Yang penting kita tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kita tetap melakukan kehendak Allah. Tapi yang ketiga, kenapa kesempatan ilahi itu dapat sirna? Yang ketiga, karena tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya hanya untuk diri sendiri. Apa saja yang dikerjakannya untuk kepentingan diri sendiri. Tidak untuk memuliakan nama Tuhan. Saya banyak ketemu dengan orang Kristen. Dengan bumbu-bumbu rohani, bumbu-bumbu pelayanan, bumbu-bumbu punya beban kepada kota, kepada komunitas. Tapi setelah diperhatikan, setelah dia ngomong, tapi konkretnya kok enggak ada. Konkretnya kok tidak ada. Selaku yang butuh ada satu kata, konkret. Konkret, realitakan. Inilah tahun integritas, di mana apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan harus dikonkretkan dalam tindakan. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan memuliakan Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu. Maka lumbung-lumbungmu, apa itu lumbung-lumbung? Rekening bank. Apa itu lumbung-lumbung? Rekening bank. Itu akan Tuhan penuhi dan sampai berkelimpahan. Mungkin Anda berkata, Pak, saya kekurangan. Yang menentukan apa yang Anda beri itu bukan dari apa yang Anda beri. Yang menentukan adalah dari sisanya. Dari sisanya. Itu penting. Bukan dari besar kecilnya, tapi sisanya. Anda berikan 1 juta, tapi uang Anda 1 miliar. Saudaraku, itu tidak memuliakan. Tapi ada orang yang memberikan 2 peser sampai bunyi, dan Yesus berkata, dia berikan semuanya. Dia berikan segalanya. Kenapa? Karena nggak ada sisanya. Tuhan tidak melihat si 2 peser, tapi Tuhan melihat seberapa sisanya. Dan ketika kita berkata kepada Tuhan, aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku. Tapi begitu banyak orang yang cinta uang, padahal sebetulnya uang gak punya perasaan. Kenapa kok bisa jatuh cinta sama uang? Padahal cinta, saudaraku, butuh perasaan. Cinta itu butuh hati. Cinta itu butuh emosi, padahal uang gak punya emosi. Padahal uang tidak punya perasaan. Padahal uang tidak punya yang namanya adalah rasa. Tapi orang bisa jatuh cinta, punya perasaan kepada yang tidak punya perasaan. Bisa emosi kepada sesuatu yang tidak ada emosinya. Saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Karena saya begitu yakin inilah kesempatan. Dan biarlah kesempatan itu tidak sirna. Yang saya mengucap syukur kepada Allah. Sesungguhnya. Saudaraku, kesempatan second chance itu datang kembali kepada Simpson. Ya benar, dia jatuh. Ya benar, dia masuk penjara. Ya benar, dia diperolok-olok. Ya benar. Tapi saya dapati satu rahasia besar. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Hakim 16 ayat yang ke-28, perhatikan dengan cermat. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini menurut bahasa aslinya menggunakan kata Jehovah. Tapi tentunya
tulisan daripada berserulah Simson kepada Tuhan itu ditulis oleh penulis Hakim-Hakim 16 ini. Tapi itu pasti bukan ditulis oleh Simson, bahwa berserulah saya kepada Tuhan, enggak. Tetapi yang real, yang konkret yang dilakukan oleh Simson itu apa? Yaitu kalimat di bawahnya, ya Tuhan Allah. Yang menarik perhatian saya adalah ketika dia berkata ya Tuhan, di sini menggunakan kata Adonai. Ya benar, kata Allah berikutnya menggunakan kata Jehovah. Ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, Allah di sini menggunakan kata Elohim, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Tapi yang menarik perhatian saya, yang pertama kali yang diucapkan oleh Simson yaitu adalah ya Adonai. Dia katakan demikian, ya Adonai. Dan apa itu arti daripada Adonai? Arti Adonai adalah bentuk jamak dari kata Adon. Yang menarik perhatian saya, dia sebut apa? Tuhannya. Engkaulah adalah Adonai. Arti daripada Adon itu adalah the master. Engkaulah Tuhan dalam kehidupanku. Yang kedua, dia adalah the owner. Engkau adalah pemilik daripada kehidupanku. Dan yang ketiga, penguasa dan junjungan. Junjungan sebagai seorang yang sangat dihormati. Yang penghormatan hanya Engkau Tuhan, bukan saya. Tapi justru disinilah momentum second chance untuk seorang namanya Simson. Kesempatan yang sirna ternyata bisa dikembalikan. Kesempatan yang hilang itu ternyata bisa dengan cara yang ilahi, cara yang benar. Yang hilang bisa Tuhan kembalikan berkali lipat ganda. Kita buktikan ayatnya. Ketika dia dengan benar berkata, Engkau Adonai. Dan ternyata ini adalah second chance. Ini adalah kesempatan. Dan ternyata Simson berhasil pergunakan kesempatan. Berhasil pergunakan kesempatan itu. Dan dia memulainya dengan lebih cerdas. Dia memulainya dengan lebih pandai. Dia memulainya dengan lebih berhikmat. Dia tidak panggil pertama dengan Jehovah, dia tidak panggil pertama dengan Elohim, tapi dia panggil pertama, Engkau adalah pemilik dalam kehidupanku. Engkaulah Tuhan dalam kehidupanku. Engkaulah junjungan dalam kehidupanku, yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh Simson. Yang dia pikir bahwa kekuatanku itu milikku, kehormatan itu adalah milikku, kejayaan itu adalah milikku. Dia adalah bos, gitu. Pokoknya saya yang menentukan. Mau saya melayani nggak melayani itu saya yang menentukan, bukan Tuhan. Itu bos. Dan kita harus lihat ini. Simson memulainya lebih cerdas. Dia pandai sekali rohnya. Menurut saya ini spiritnya yang pandai. Ini rohnya yang ditolong oleh Roh Kudus untuk mengatakan yang pertama, bukan Elohim, bukan Jehovah. Tapi dia berkata Adonai. Perhatikan apa yang terjadi. Second chance. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Penyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dengan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Kalau saya lihat film-film Cleopatra, saudaraku percaya saya lah, tiangnya jauh lebih besar daripada tiang-tiang yang kita kenal sekarang. Jauh lebih besar, jauh lebih gemuk, jauh lebih berat daripada tiang-tiang yang kita kenal sekarang. Kalau saya melihat film-film Romawi gitulah, ya pada zaman itu tiang-tiangnya besar-besar, gede-gede. Saya nggak tahu diameternya berapa, kekuatannya berapa. Tapi kalau kita ngelihat, saya pernah ke piramid di Mesir. Saya pernah ke Kaisar Filipi di Israel. Itu yang namanya batu-batunya gede-gede sedemikian rupa. Bahkan saya pernah punya kesempatan untuk masuk ke Western Tunnel.
Yang mana di situ ada bongkahan daripada tembok-tembok bait suci yang kedua. Saudaraku, itu besar-besar sedemikian rupa. Tapi second chance Tuhan berikan kepada Simson. Indah sekali. Maaf, seringkali banyak orang membahas Simson pada kegagalannya. Padahal Simson alami pemulihan. Seringkali orang bahas Simson pada kesalahannya. Padahal Simson ambil second chance itu. Yaitu ketika dia berkata dengan cerdas. Yaitu adalah Adonai. Perhatikan ayatnya. Berkata Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya. Pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi sepanjang 20 tahun sebelumnya. Yang dia sudah bunuh banyak orang. Hanya dengan satu kejadian, second chance. Kesempatan itu diambil dan tidak disirnakan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-31. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Kembali kalimatnya, dia Simson memerintah Israel 20 tahun lamanya. Ini langkah. Ada 2 kali kalimat ini muncul. Yang mana di tengahnya seharusnya adalah kesempatan. Tapi kesempatan itu sirna. Tapi ketika kesempatan yang kedua datang, Simson tidak lagi menyirnakan. Dia ambil dan dia berkata, Adonai. Kesempatan ilahi berlaku kepada dan untuk siapa? Yang ke-1, pribadi yang memposisikan Tuhan sebagai Tuan dan kita hamba. Karena untuk kali pertama dia berkata Adonai. Engkaulah sang Tuan, you are the master. Arti daripada Adonai. Jadi pada posisi itu Simson mengatakan akulah hamba. Siapa itu hamba? Hamba itu tidak berguna. Tidak berguna itu apa? Seperti sesuatu yang barusan Anda pakai, sudah ada tidak gunanya dan dimasukkan ke tong sampah. Nah itu hamba. Karena hamba itu harus tidak berguna. Apa yang tidak berguna? Sesuatu yang Anda beli mahal, setelah itu Anda pakai, setelah Anda pakai, Anda tidak pakai lagi. Dan Anda masukkan ke tong sampah, itu tidak berguna. Kalau berguna nggak mungkin ada di tong sampah. Posisi Simson, dan Anda dan saya harus berkata, aku ini hamba yang tidak berguna. Seperti seseorang yang dimasukkan oleh dunia ini kepada tong sampah, tapi Tuhan ambil dan Tuhan angkat. Karena kita punya sikap hati yang benar. Engkau adalah the master. Engkau adalah Tuan daripada kehidupanku. Yang kedua, pribadi yang memposisikan Tuhan sebagai pemilik. Dan kita hanyalah pengelola. Pak Bu, dari apa yang Anda punya, semua hanyalah titipan. Saudaraku, ketika Anda berdoa di hari terakhir, kita harus berkata bahwa titipkan yang lebih besar. Percayakan yang lebih besar. Artinya percayakan adalah titipkan yang lebih besar. Semua yang ada pada Anda dan saya hanyalah titipan semata. Dan yang ketiga, pribadi yang memposisikan Tuhan sebagai junjungan dan kita hanya sebagai pengikutnya. Kita sebagai pengikutnya yang menuruti apa yang dia mau, bukan apa yang kita mau. Dan kita yakin second chance ada pada kehidupan kita. Ada banyak kesaksian soal orang-orang yang semula sirna. Dan ketika kesempatan itu datang diambil, hidupnya lebih berhasil, hidupnya lebih diberkati, hidupnya lebih dipulihkan. Bahkan hidupnya lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Sering kali kita mendengar kesaksian, oh Pak Pendeta puji Tuhan, saya ketabrak truk mau dilindas tapi selamat. Saya tahu persis itu kesempatan buat saya untuk lebih hidup lebih baik. Ada orang yang berkata, Pak Pendeta, saya sudah divonis kanker, saya sudah akan mati dalam hitungan hari. Tapi tiba-tiba Tuhan pulihkan, saya tahu itu second chance dan hidupnya lebih baik. Tapi itu pun bisa sirna kalau kita berkata, oh puji Tuhan,
Saya mumpung diberikan kesehatan lagi. Saya bisa hidup seenak-enaknya saya lagi. Saudaraku, itu bisa sirna semua yang baik dalam kehidupan kita. Dan saya juga mendengar banyak kesaksian, pastinya orang-orang yang terkena sakit, apapun penyakitnya lah. Sering kali mereka berkata, aku disembuhkan dengan cara ajaib, aku dipulihkan dengan cara ajaib. Yang tiba-tiba ada kanker, tiba-tiba ada penyakit yang cukup keras, dan tiba-tiba Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan hilangkan. Dan Anda tahu itulah second chance. Yang pertama, yang dimana kita adalah hamba. Yang kedua, dimana posisi kita hanyalah pengelola. Dan yang ketiga, kita hanyalah pengikutnya. Dan dialah junjungan dalam kehidupan kita. Senang sekali bisa membagikan prinsip kebenaran ini. Dan saya tahu persis ada kesempatan demi kesempatan setiap harinya untuk Anda dan saya. Untuk Anda dan saya, dan kita akan ambil. Dan Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Engkau wahyukan dirimu. Engkau nyatakan realita, kebenaran realita hadiratmu, realita pengurapanmu kepada semua yang menerima wahyu hari ini. Dan kami tahu mulai hari ini, setiap kesempatan demi kesempatan tidak akan pernah sirna dalam kehidupan kami. Tapi kami akan ambil kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk kami aktif di gereja, kesempatan untuk kami dapat menabur, kesempatan demi kesempatan. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah sirnakan, tapi itu akan menjadi momentum dalam kehidupan kami. Overtones, naik ke level yang lebih tinggi. Overtones, menerima kasih karunia dengan nada yang lebih tinggi. Dan saat ini kami siap untuk menabur. Dan kami mau memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memuliakan Tuhan dari apa yang kami punya. Karena itulah salah satu cara memuliakan Tuhan. Dan biarlah anak-anakmu yang memuliakan Tuhan dengan hartanya. Tuhan, lihat. Karena kami tahu ini pun adalah kesempatan. Kesempatan hebat, kesempatan berharga. Untuk kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami punya kesempatan untuk memberi. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan telah dibentangkan, yang mana ini minggu ketiga seharusnya gembala pembina kita yang biasanya melayani setelah, kalau tidak salah 8 atau 7 bulan terakhir, atau 9 bulan terakhir, rasanya dari sejak bulan April beliau selalu ada bersama dengan kita di minggu ketiga. Tetapi untuk Januari ini khusus, beliau sudah hadir bersama dengan kita tanggal 1 Januari. Jadi untuk minggu ketiga ini saya yang mengisi, dan saya senang bisa berjumpa dengan semua Anda. Sudah menaburnya? Sudah dengan sukacita? Ambil apa istilahnya ya, transfer bank atau QR code Anda bisa lakukan, berikan, dan kita memuliakan Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita, keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dengan suara keras kita katakan amin.